Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang atau kelompok atau organisasi atau masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Komunikasi interpersonal menurut Mulyana. Komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya akan menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal ini ialah komunikasi yang dilakukan orang seperti suami dan istri. Menurut Effendi, pada hakikatnya komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini dianggap paling efektif dalam mengubah pola pikir, sikap, pendapat, atau perilaku seseorang karena sifatnya diagnosis berupa percakapan. Komunikasi interpersonal biasa terjadi secara spontan dan tanpa tujuan terlebih dahulu. Maksudnya, bahwa biasanya komunikasi interpersonal terjadi secara kebetulan tanpa rencana sehingga pembicaraan terjadi secara spontan. Komunikasi interpersonal mempunyai akibat yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Kita sebagai komunikator sudah harus bisa menangkap jawaban yang berbeda dari komunikan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Salah satu ciri khas komunikasi interpersonal adalah adanya timbal balik bergantian dalam saling memberi maupun menerima informasi antara komunikator dan komunikan secara bergantian sehingga tercipta suasana dialogis. Untuk mengarah kepada suasana kedekatan atau keakraban, tentunya kedua belah pihak yaitu komunikator dan komunikan harus berani membuka hati, siap menerima keterus-terangan pihak lain. Hal ini karena adanya unsur kedekatan atau keakraban yang terbatas pada dua atau dengan saling banyak 3 individu saja yang terlibat, sehingga faktor yang mempengaruhi kejiwaan seseorang lebih mudah terungkap dalam komunikasi tersebut. Setiap manusia merupakan gambaran tertentu mengenai dirinya, status sosialnya, kelebihan dan kekurangannya. Dengan kata lain, citra diri menentukan ekspresi dan persepsi orang. Manusia belajar menciptakan citra diri melalui hubungan dengan orang lain, terutama manusia lain yang penting bagi dirinya. Citra pihak lain juga menentukan cara dan kemampuan orang berkomunikasi. Di pihak lain yaitu, orang yang diajak berkomunikasi mempunyai gambaran khas bagi dirinya. Kadang, dengan orang yang satu komunikatif lancar, tenang, jelas, dengan orang yang lainnya tahu-tahu jadi gugup dan bingung. Ternyata, pada saat berkomunikasi dirasakan campur tangan citra diri dan citra pihak orang lain. Tingkah laku manusia berbeda dari satu tempat ke tempat lain, karena setiap tempat ada norma sendiri yang harus ditaati. Jadi, kita juga harus menyesuaikan komunikasi di sebagaimana lingkungan yaitu fisik dan sosial mempengaruhi tingkah laku dan komunikasi tingkah laku. Komunikasi mempengaruhi suasana lingkungan. Setiap orang harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan tempat berada, memiliki kemahiran untuk membedakan lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain. Kondisi fisik punya pengaruh terhadap komunikasi yang sedang sakit, kurang cermat dalam memilih kata-kata. Kondisi emosional yang kurang stabil, komunikasinya juga kurang stabil, karena komunikasi berlangsung timbal balik. Badan juga merupakan media komunikasi yang sangat efektif, kadang pula dapat samar. Akan tetapi dalam hubungan antara orang dalam sebuah lingkungan kerja, tubuh dapat tafsirkan secara umum sebagai bahasa atau pertanyaan.
Itu mencakup segala jenis hubungan antar pribadi, antar satu orang dengan orang lain, mulai dari hubungan yang paling singkat atau kontak biasa, sampai hubungan yang bertahan lama dan mendalam. Merupakan salah satu tipe komunikasi antar pribadi di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Merupakan salah satu tipe komunikasi antar pribadi di mana beberapa orang terlibat dalam suatu pembicaraan, percakapan, diskusi, musyawarah, dan sebagainya.